Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3152, 3153 dan 3154. Saat Dev dan yang lainnya berjalan tidak jauh, mereka mendengar teriakan datang dari belakang mereka. Saat mereka melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa orang-orang dari Sekte Gerbang Penusuk Awan ini dikejar dan dibunuh oleh monster di lautan tinta, dan sejumlah besar darah mengotori laut. Bau amis darah itu menarik banyak monster datang ke tempat itu. Orang-orang dari Sekte Gerbang Penusuk Awan hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka dengan putus asa. Tapi mereka berada di lautan tinta, bagaimana mereka bisa lolos dari rahang monster itu? Jeritan itu berangsur-angsur menghilang, dan lusinan orang dari Sekte Gerbang Penusuk Awan semuanya terkubur di dalam mulut monster itu. Melihat adegan berdarah itu, Gao Qilan tidak berani melihat secara langsung. Lagi pula, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Sementara Dev memiliki ekspresi tenang di wajahnya, di dunia surga dan manusia ini, hukum rimba adalah aturannya. Jika mereka tidak kuat, merekalah yang akan dikejar dan dibunuh oleh monster di lautan tinta itu. Kura-kura suci berenang menuju pantai dengan cepat. Sementara itu, di pantai saat ini, Ye Fengqing dan Zhou Tai telah mendarat terlebih dahulu, dan di belakang mereka ada ratusan orang. Selain mereka yang berasal dari aliansi penyegel iblis, ada juga anggota keluarga Zhou, dan sejumlah besar kultivator lainnya yang tergoda oleh Ye Fengqing. Ye Fengqing memanggil para kultivator ini untuk bergabung dengannya, dengan alasan untuk mencekik klan iblis. Tapi faktanya, mereka ada di sana adalah untuk mencegat dan membunuh Dev di pantai. Sekarang Dev bersama Jindong dan Luo Xi. Kedua orang ini adalah dari klan iblis, jadi dia bisa menyebut Dev sebagai kultivator iblis. Bagaimanapun Dev telah membuat mereka malu dan terhina, baik Ye Fengqing maupun Zhou Tai, jadi mereka berdua tidak akan membiarkan Dev pergi. Begitu mereka mendarat, mereka langsung mengumpulkan orang-orang mereka dan menunggu Dev dengan tenang. Meskipun ada banyak master di sekitar Dev, seperti Jilianzan dan Penatua Hantu Gunung Iblis, yang semuanya adalah master di alam lintasan kesengsaraan, tetapi aliansi penyegel iblis Ye Fengqing juga membawa beberapa master yang sudah berada di alam lintasan kesengsaraan. Ada juga keluarga Zhou. Zhou Tai langsung mengundang semua tetua mereka di keluarganya yang sudah berada di alam lintasan kesengsaraan. Harus diketahui bahwa status para tetua di keluarga Zhou ini tidak kalah dengan dia, tuan muda keluarga Zhou. Jadi butuh banyak pembicaraan dan diskusi bagi Zhou Tai untuk mengundang para tetua ini. Dengan cara ini, kekuatan gabungan keluarga Zhou dan sub-aliansi penyegel iblis akan jauh melebihi pihak Dev. Jika Dev tidak berurusan dengan orang-orang dari Sekte Gerbang Penusuk Awan dan menundanya selama beberapa waktu, dia mungkin bisa mendarat lebih awal dan pergi. Tapi sekarang akan sangat sulit baginya untuk pergi. Sial, kenapa dia belum datangnya juga? Apakah orang ini lari ke tempat lain dengan kura-kura sucinya? Zhou Tai melihat ke arah lautan tinta, dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Dev dan yang lainnya, jadi dia berkata dengan kesal. Saya akan mengajak seseorang untuk melihatnya di kapal roh. Jika orang ini berani lari ke tempat lain, saya akan menggunakan kapal roh untuk memaksanya ke darat. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia membawa beberapa ahli dari aliansi penyegel iblis untuk menaiki kapal roh. Jalankan kapalnya dan temukan anak bernama Dev itu untukku. Jika anak itu ingin melarikan diri ke tempat lain, sambil duduk di atas kura-kura suci, tabrak saja dia dengan kapal roh. Ye Fengqing menaiki kapal roh dan berkata kepada seorang anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Melihat bahwa Ye Fengqing akan berurusan dengan Dev, anggota staf tidak bisa tidak terlihat jelek dan berkata, Tuan Ye Tuo, saya pikir Anda tidak boleh memprovokasi Dev itu. Orang itu bukanlah orang yang bisa Anda provokasi. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia langsung menjadi marah, dan menamparkan orang itu dengan keras. Dia adalah orang kuat di alam lintasan kesengsaraan, bagaimana mungkin dia tidak mampu menjadi lawan Dev, seorang kultivator yang hanya di alam tubuh fit. Bahkan jika kekuatan Dev meningkat sangat cepat kali ini,
dari peringkat kelima alam tubuh Fit ke peringkat ke-8, tetap saja Dev itu masih berada di alam tubuh Fit. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan seorang master yang berada di alam lintasan kesengsaraan? Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya adalah penguasa alam lintasan kesengsaraan yang agung, dan kamu kira saya takut kepada seorang kultivator kecil dari alam tubuh Fit? Lagi pula, kapan aliansi penyegel iblis pernah merasa takut? Memang seberapa kuat dia, sehingga aku tidak boleh memprovokasi dia? Ye Fengqing berteriak pada anggota staf itu dengan kejam. Anggota staf itu menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi sedih, Tuan Ye Duo, meskipun Dev adalah seorang kultivator di alam tubuh Fit, kekuatan yang dia tunjukkan berada di luar jangkauan seorang master di alam lintasan kesengsaraan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia mengendalikan awan guntur kesengsaraan, memenggal kepala elang berbulu perak, dan bahkan bertarung sendirian, mengalahkan sisa jiwa dari kultivator kuno pemakan manusia. Pemandangan itu sungguh menggemparkan. Pulau kecil itu lenyap karena Dev bertarung dengan sisa jiwa kultivator kuno itu. Anggota staf itu telah menyaksikan kekuatan Dev di kapal roh, jadi bagaimana dia berani untuk melawan Dev sekarang? Dasar kentut, apa menurutmu aku bodoh? Anak itu hanyalah seorang kultivator kecil di alam tubuh Fit, apa hebatnya dia? Kamu katakan dia melihat Dev bertarung dengan kultivator kuno. Kenapa kamu tidak katakan sekalian, bahwa kamu melihat pertarungan naga dengan harimau? Ye Fengqing tidak percaya dengan apa yang dikatakan anggota staf kapal roh itu. Dalam kognisinya, tidak mungkin seorang kultivator dalam kondisi alam tubuh Fit, lebih baik daripada kondisi kultivator yang berada di alam lintasan kesengsaraan. Ya, itu memang pertarungan antara naga dengan harimau. Waktu itu Dev memanggil naga emas, dan langsung mengalahkan lebih dari 80 harimau. Itu benar-benar naga emas, dan ini pertama kalinya aku melihat naga emas. Matanya sama besarnya dengan tangki air. Kata staf itu sambil memberi isyarat. Pada saat ini, wajah Ye Fengqing sudah memerah karena marah, dan dia menamparnya, meledakkan kepala stafnya. Tubuh staf itu terbang langsung ke lautan tinta. Sial, berani mempermainkanku, kamu sengaja mencari kematian. Ye Fengqing meludah dengan keras. Dia mengira anggota staf itu sedang menggodanya, dan bahkan mengatakan Dev memanggil naga emas, itu tidak masuk akal. Ye Fengqing menamparkan anggota staf itu sampai mati, dan anggota staf lainnya gemetar ketakutan. Mereka tahu apa yang dikatakan rekan mereka itu benar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara lagi. Pergi dan berlayarlah untukku. Siapapun yang berani menipu publik dengan gosip, aku akan menamparnya sampai mati. Ye Fengqing berteriak pada staf lainnya. Semua staf itu menundukkan kepala, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berlayar. Jika mereka benar-benar berlayar untuk mencari Dev, tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Dev sangat mengejutkan mereka, apalagi di saat naga emas muncul, Dev seperti dewa yang turun dari bumi, dan mereka bagaikan semut, beraninya mereka memprovokasi dewa. Melihat tidak ada staf yang bergerak, Ye Fengqing tertegun sejenak, harus diketahui bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menyuruh kalian berlayar, tidak bisakah kalian mendengarku? Ye Fengqing meraung marah lagi. Tetapi para anggota staf itu tetap tidak bergerak, dengan kepala menunduk, seolah-olah mereka sedang menunggu persidangan. Mereka lebih memilih ditampar sampai mati oleh Ye Fengqing daripada menghadapi Dev dan melawan Dev. Jika mereka melawan Dev, mereka takut akan mati mengenaskan. Ye Fengqing menjadi cemas, dan tiba-tiba dia mengayunkan tangannya. Tiba-tiba angin kencang menderu-deru, dan seketika menjatuhkan seorang anggota staf ke udara. Dan tubuhnya meledak di udara, berubah menjadi awan kabut darah. Aku perintahkan kalian untuk berlayar sekarang, kalau tidak, kalian semua akan menjadi seperti dia. Ye Fengqing mengancam staf kapal roh itu. Namun meski ada ancaman seperti itu, anggota staf itu tetap tidak bergerak, dan tidak ada yang berlayar. Ye Feng mulai berputar di atas kapal dengan aura jernih. Di depan begitu banyak orang, dia, seorang submaster dari aliansi penyegel iblis, provokasi oleh staf kapal rendahan. Ini membuat Ye Fengqing hampir mati karena kesal. Semua aura dari tubuh Ye Fengqing meledak, dan aura menakutkan mengelilingi tubuh Ye Fengqing. Lautan tinta yang awalnya tenang juga mulai bergelombang dengan ombak besar pada saat ini, menghantam pantai satu demi satu. Kalian berani menantang yang mulia, saya akan buat kalian semua mati. Ye Fengqing sangat marah hingga dia ingin membunuh semua staf kapal roh tersebut. Tuan, tenanglah,
Ada begitu banyak orang yang melihat, dan Dev yang Anda sebut-sebut itu sepertinya telah datang. Pada saat ini, seorang master yang berada di alam lintasan kesengsaraan yang memimpin aliansi penyegel berjalan ke arah Ye Fengqing dan berbisik ke telinga Ye Fengqing. Setelah mendengar ini, Ye Fengqing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat Dev dari kejauhan, datang perlahan di atas seekor kura-kura suci. Melihat Dev dan yang lainnya datang, Ye Fengqing menahan auranya, lalu menatap staf kapal roh itu dengan dingin dan berkata, "Saya akan menyelesaikan masalah dengan kalian nanti." Setelah berbicara, Ye Fengqing memimpin orang-orang kembali ke pantai, menunggu Dev pergi ke darat. "Tuan Chen, lihat orang-orang di pantai itu, mereka pasti Ye Fengqing dan Zhou Tai, dan mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda." Ji Yun melihat dari kejauhan. Orang-orang di pantai itu semuanya gelap dan penuh sesak, jadi dia mengingatkan Dev. Kedua orang ini sakit hati kepada Dev, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Apakah itu submaster dari aliansi penyegel iblis atau keluarga Zhou? Mereka tidak lemah. Bagaimana kalau kita mengubah arah dan pergi ke daratan dari tempat lain? Ji Lianzan melihat orang-orang di pantai itu, jadi dia berkata, "Tidak, tentara datang untuk melindungi air dan bumi, dan itu adalah berkah, bukan bencana, dan ini tidak bisa dihindari." Dev tampak tenang. Setelah dipromosikan ke puncak peringkat ke-8 alam tubuh fit, mentalitas Dev juga banyak berubah. Dev tidak terlalu memperhatikan para kultivator yang baru dipromosikan, yang sekarang berada di alam lintasan kesengsaraan. "Tuan Chen, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Tuan Chen," kata hantu gunung iblis dengan tegas. "Tuan Chen, saya pikir saya dan adik perempuan saya harus turun ke sini. Kami telah mendarat sekarang, dan kami berdua bisa berenang ke tempat lain. Sekarang dua identitas iblis kami telah terungkap, jadi jika kami bersamamu, kami akan melibatkanmu. Aliansi penyegel iblis dan keluarga Zhou pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merepotkanmu." Jindong mengikuti Dev dan berkata, "Kalian berdua tenang saja, jangan terlalu banyak berpikir. Memang ada apa dengan ras iblis? Di klan iblis, ada yang baik dan ada yang jahat. Sebagaimana ada juga penjahat dan pengkhianat dari manusia, saya tidak pernah menilai seseorang berdasarkan rasnya. Ketika saya bertemu dengan para kultivator iblis yang baik, tidak bolehkah saya membantu mereka? Atau sebaliknya, ketika saya bertemu dengan kultivator manusia yang keji itu, tidak bolehkan saya membunuh mereka? Saya tidak akan terpengaruh oleh opini publik di dunia surga dan manusia ini." Dev menghibur Jindong. Kata-kata Dev itu sangat menyentuh hati Jindong dan Luosi hingga mereka hampir menangis. Bagaimanapun, iblis bersembunyi di mana-mana di dunia surga dan manusia ini. Mereka menyembunyikan identitas mereka, seperti tikus yang menyeberang jalan. Meskipun mereka iblis, mereka tidak pernah melakukan hal buruk apapun, dan mereka selalu diajari untuk bermurah hati dan baik hati. Bahkan ketika Luosi menjadi haus darah, setiap kali itu juga Jindong mendonorkan darahnya sendiri untuk membebaskan Luosi, dia tidak pernah berpikir untuk menangkap orang lain untuk mengeluarkan darahnya. Mata hantu tua gunung iblis itu penuh dengan rasa hormat dan kekaguman pada Dev. "Tuan Chen benar, faktanya, klan iblis seharusnya sudah memperbaiki namanya sejak lama, dan tidak semua klan iblis itu keji. Di antara para kultivator manusia, beberapa dari mereka bahkan lebih buruk daripada binatang." Ji Yun juga setuju dengan pernyataan Dev. Selama periode waktu bersama Dev, pikiran Ji Yun diubah secara halus oleh Dev. Bahkan Ji Lianzan pun mulai berubah. Meskipun Ji Lianzan tidak mengambil inisiatif untuk memburu dan membunuh kultivator iblis di masa lalu, dia tidak pernah mengizinkan kultivator iblis menyewa pesawatnya sendiri. Dia masih memakai kacamata berwarna untuk kultivator iblis. Namun kali ini, pandangan Ji Lianzan tentang kultivator iblis juga perlahan berubah. Segera, kura-kura suci itu berenang ke pantai setelah Dev dan yang lainnya mendarat. Kura-kura suci mengeluarkan suara merengek. Dev tahu bahwa ini adalah kura-kura suci yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah kura-kura suci dijinakkan, Dev memiliki hubungan emosional dengan kura-kura suci itu. Selama Dev membutuhkan kura-kura suci itu, kura-kura suci akan segera merasakannya. Sekarang Dev telah mendarat, jadi kura-kura suci tidak diperlukan lagi. Dev menyentuh kepala kura-kura suci itu, menepuknya dengan pelan dan berkata, "Silakan pergi, jika aku memerlukanmu, aku akan memanggilmu." Kura-kura suci itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berenang menjauh.